Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Kamis malam hari ini 18 Desember 2025. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara hari-hari, tanggal demi tanggal sampai tanggal 18 Desember, 2 minggu lagi sudah kita memasuki awal tahun baru 2026. Itu mari, waktu berjalan terus, mari kita mau giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, giat untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan di Matius pasal 28, merupakan pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Kita membaca ayat 16 sampai 20 tentang amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Ada 5 hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari nanti kita mau bahas dan kita mau melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus untuk bekerja di ladang Tuhan. Beritakan Injil, beritakan kabar keselamatan kepada banyak bangsa-bangsa di muka bumi, kepada banyak jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa percaya dan bertobat, karena di dalam Dia ada keselamatan, ada hidup kekal. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian di dalam nomor 460 di dalam buku Tabernakel Glory. Mana-mana Tuhan panggil, kemana-kemana saja Tuhan panggil hidup kita bersama untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Mana-mana Tuhan panggil saya, mana-mana Tuhan panggil kita semua, mana-mana Tuhan panggil diri kita semua untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Oh, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja, amin, haleluya. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan panggil, pilih saya. Tuhan panggil, pilih saudara dan saya. Tuhan panggil, pilih saudara dan saya untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Pergilah, haleluya, beritakan Injil, amin, haleluya. Jadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan, amin, haleluya. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Marilah kita melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Marilah kita setia dan taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini, siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan, melaksanakan seluruh perintah-perintah firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan sudah pilih kita untuk melaksanakan firman Tuhan. 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Oh, luar biasa cintanya Yesus. Kita dulu bukan umat Tuhan, tapi sekarang menjadi umat Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, sekarang kita berada di dalam terang Tuhan. Karena perintah dari Tuhan Yesus. Karena firman Allah, kita menjadi anak-anak terang. Karena kasih-Nya Tuhan, kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Itu mari kita mau melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Injil Matius pasal yang terakhir. Oh, haleluya. Sangat kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipanggil pilih menjadi anak-anak kerajaan sorga. Berita amanat agung dari Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Matius pasal 28 adalah pasal yang terakhir. Dan kita membaca ayat yang terakhir dari 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 11 murid, ya, itu tidak termasuk Yudas Iskariot. Karena Yudas sudah meninggalkan Yesus. Pengkhianatan. Sama juga saat ini banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh akan jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak taat dan tidak setia ikut Yesus. Tapi kita semua mari Bapak Ibu, biar kita menjadi bagian dari murid Yesus yang setia lakukan perintah Tuhan. Ya, Yesus selalu datang ke Galilea karena Galilea adalah tempat di mana Yesus pertama kali dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa di Galilea? Karena banyak orang-orang di sana yang belum mengenal kebenaran. Jadi Tuhan datang kepada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, supaya mereka berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dulu hidup di dalam kegelapan, tapi Yesus menjadi terang dunia untuk mereka melangkah di dalam terang Tuhan. Termasuk kita semua. Dulu kita tidak mengenal terang Tuhan, tapi Yesus datang untuk kita mengenal terang Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Orang berjalan percaya kepada Yesus tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, ayat 17, ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tapi berapa orang ragu-ragu. Banyak orang masih ragu-ragu sampai sekarang tidak percaya sama Yesus. Tapi kita menjadi bagian dari orang yang melihat Yesus dan kita menyembah Tuhan. Ya,
Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah kepada Tuhan. Dengan segala rendah hati kita datang kepada Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Ya. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. All the power, saudara, seluruh kuasa di surga. Coba di surga. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Kuasa di surga di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Segala kuasa. Berarti Yesus adalah Tuhan Allah. Ya. Kalau dia bukan Allah, tidak berani dia ngomong gini, nggak ada segala kuasa. Tapi dia kepadaku, coba ini. Hanya satu-satunya kepada dirinya sendiri Tuhan. Yesus diberikan segala kuasa di surga di bumi. Ini membuktikan bahwa hanya Dia satu-satunya. Pusatnya hanya Tuhan Yesus. Dia sebagai Tuhan. Dia sebagai Allah. Dia sebagai Bapa. Tidak ada yang lain. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amanat agung ada 5. Amanat agung dari Yesus ada 5 kalau kita lihat saudara ya. Yang pertama karena itu pergilah. Yang pertama kita pergi. Ini kalimat aktif. Seperti saya, ini kalimat aktif. Saya main gitar, pergi. Beritakan Injil, saya baca Alkitab. Kedua, saya juga melangkah, saudara. Pergi kemana, beritakan Injil. Kemanapun waktu saya pergi ke beberapa negara. Atas izin Tuhan, saya beritakan Injil. Beritakan firman Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan. Yang pertama ini, pergilah. Yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Supaya menjadi murid-murid Tuhan setia. Ya. Mari Bapak Ibu kita jadikan diri kita murid-murid Tuhan yang setia. Ya. Terus ketiga, untuk dibaptiskan mereka. Baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari semua yang kita beritakan Injil tuntas supaya mereka bisa percaya dan dibaptis. Yang keempat, ajar mereka. Yang kelima, melakukan. Ini penting, melakukan. Diajar kalau tidak melakukan percuma, saudara. Hanya teori yang diajar. Tapi yang penting melakukan kata firman Tuhan. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan janji Tuhan kalau kita melaksanakan 5 ini. Janji Tuhan. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Ini penting ya. Jadi amanat agung dari Tuhan ada 5 bukan 4. 5 saudara. Kalau 4 itu sampai diajar mereka, percuma diajar kalau tidak melakukan. Penting buat setiap hamba Tuhan. Ya, kita selain pengajar, tapi kita juga menjadi pelaku, pengajar dan pelaku firman Tuhan. Jadi kunci di situ adalah melakukan akan perintah firman Tuhan. Seperti dalam Yakobus pasal 1:22. Supaya kita tidak hanya mendengar, tapi yang penting itu menjadi pelaku firman. Melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Bapa di surga. Seperti dalam surat 1:17. Dunia akan lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah di surga. Itu diselamatkan. Mari melalui firman Tuhan. Ada 5 poin amanat agung dari Yesus. Mari kita mau pergi. Beritakan Injil. Beritakan keselamatan. Beritakan kabar baik kepada banyak jiwa-jiwa. Seperti firman Allah saudara dengar. Sampai bisa di-share kirim kepada teman-teman. Hanya di dalam Dia Yesus Juru Selamat. Jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, ketika baptis mereka. Keempat, supaya mereka diajar. Yang kelima, melakukan firman Tuhan. Mari kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Matius 7:21. Bukan orang bersuaku Tuhan, Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga. Tapi bagi mereka hanya melakukan. Melakukan. Ya, ini penting jadi pelaku. Kekristenan bukan teori, saudara. Saya tidak mengajarkan hanya teori. Tapi mari Bapak Ibu menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan di sini. Matius 7:21. Katanya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi penting kita menjadi pelaku firman. Ya. Supaya kita betul menjadi bukti terang Tuhan. Supaya nama Tuhan diagungi, dipermuliakan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bekerja di ladang Tuhan. Saya kerja, amin. Saya bekerja. Saya bekerja, amin, haleluya. Beritakan Injil Tuhan tentang Tuhan Yesus, amin, haleluya. Beritakanlah kabar baik
beritakan keselamatan Tuhan Yesus, agar banyak jiwa-jiwa percaya diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Lakukan perintah Tuhan. Dan mari kita semua sepakat melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan, apabila kita menjadi pelaku firman, janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada hari zaman. Inilah Immanuel, Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan bimbang. Yesaya 41:10. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.